Alhamdulillahirabbil alamin. Peringatan haul yang mulia Raden Somanagara Pangeran Sugi Hanuka 138 dina dan ayeuna insyaallah tausiah sekaligus penutup dari haul yang mulia Raden Somanagara di Eyang Kusuma Yuda akan disampaikan oleh yang mulia guru kita semua Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA, pendiri sesepuh Pondok Pesantren Internasional Asyifa wal Mahmudiyah Sumedang. Waktos sinaran tempat di Haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-haflati al-mubarakah wa hadhihi al-majma'i al-mubarak majma'i al-awliya wal-ulama wash-shuhada was-salihin wal-mu'minin wal-mu'minat ahya'an wa amwata wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala ta'ala Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, wabil khusus keluarga besar Sahibul Haul
dari keturunan Kangjeng Pangeran Sugih rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, dan juga para pangeran yang dimakomkan di makom yang mulia ini, keluarga besar Yayasan Pangeran Sumedang yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya muliakan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda dihadirkan dalam satu acara yang mulia, acara mengingat anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada muslimin muslimat, wabil khusus warga Sumedang, warga Jawa Barat, dan juga sekaligus acara berbuat ihsan kepada para leluhur kita, wabil khusus Pangeran Sugih yang mulia, yang sekarang kita bersama menghaulinya yang ke-138, yang jatuh hari kemangkatannya pada tanggal 22 September 138 tahun yang lalu, yang mana peringatan ini diperintah oleh Allah. Dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar mengingatkan kepada kaumnya kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Yang perintah Allah ini sekaligus perintah kepada semua mukminin mukminat, muslimin muslimat ila akhir zaman. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa dzakkirhum, dan kamu wahai Musa harus mengingatkan kepada mereka kaum-kaummu bi ayyamillah, kepada hari-hari Allah, di mana Allah di hari-hari tersebut melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan nikmat-Nya kepada mereka, memberikan pertolongan-Nya kepada mereka, memberikan anugerah-Nya kepada mereka. Ingatkan oleh Engkau kepada mereka agar mereka ingat. Lalu dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berbahagia dengan karunia dan rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau dan kepada umat beliau. Apa yang Allah perintahkan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Katakanlah oleh engkau wahai kekasihku Muhammad kepada manusia dan kepada bangsa jin seluruhnya, kasih tahu mereka, katakan kepada mereka, wahai manusia, wahai bangsa jin, bifadlillahi wa birahmatihi,
dengan mendapatkan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu mereka harus merasa bahagia. Mereka harus berbahagia dengan karunia dari Allah tersebut, dengan rahmat Allah tersebut. Harus disikapi dengan rasa bahagia. Istilah orang Sunda, mungah. Apa mungah itu? Mungah itu sikap memperlihatkan kebahagiaan yang ada di dalam hati ketika mendapatkan karunia dari Allah, ketika mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan hanya ketika kita dipanjangkan umur lalu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan saja ada istilah mungahan. Ini sudah menjadi adat bagi orang Sunda. Ketika menghadapi bulan Ramadan ada istilah mungahan. Apa itu mungah? Mungah bukan munggah, tapi mungah. Mungah itu adalah ekspresi. Mungah itu adalah curahan, perwujudan dari rasa bunga yang ada dalam hati, dicurahkan dengan berbagai ekspresi, dengan berbagai kegiatan-kegiatan, kebaikan-kebaikan kepada sesama, macam-macam. Ada dengan sedekah, botrab dan sebagainya, kan? Ada yang ditambah dengan membaca sholawat, kan? Bikin acara pengajian, qasidah-qasidah yang mulia, pujian-pujian kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, dengan ziarah, kan? Macam-macam. Ini namanya mungah. Ingat, bukan munggah, tapi mungah. Dari kata bunga, diambilnya dari kata bunga. Seperti muka, mukakeun panto, kan? Muka panto dari kata buka, kan? Muka adalah pekerjaan, kan? Dari kata buka, kan? Mungah adalah pekerjaan, ekspresi, kan? Perwujudan dari rasa bunga, rasa bahagia yang ada dalam hati, namanya mungah. Ini diperintah oleh Allah bahwa kita harus paham ajaran Allah itu bukan ajaran supaya kita ini sedih, supaya kita ini stres, supaya ini hati kita ini ketakutan. Lah, tidak. Tapi Allah menurunkan ajarannya, mengutus rasul-rasulnya, menurunkan wahyunya agar semua manusia, agar semua hamba-hambanya ini selalu merasa bahagia, selalu merasa bahagia. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Banyak dalil. Imma dalil yang ilmiah secara keilmuan, nas Quran, nas hadis. Wa imma dalil kauniyah yang dibuktikan oleh Allah dalam kehidupan hamba-hambanya. Apa dalil ilmiah? Dalil ilmiah adalah ayat Quran yang tadi. Dalil ilmiah adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, Buya pernah bahas ini di majelis yang telah lalu. Mungkin kalau mendengar rekamannya juga yang pernah mendengar, yang lupa ingat kembali tentang apa? Tentang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, Rasulullah SAW melihat kaum Yahudi Madinah berpuasa di hari Asyura. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa alasan mereka berpuasa di hari ini?
Lalu kok mereka menjawab? Karena mereka bersyukur kepada Allah atas karunia, atas pertolongan, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kepada kaum-kaumnya dan leluhur-leluhurnya di zaman dahulu kala, diselamatkan daripada Fir'aun dan bala tentaranya. Kejayaan bagi Nabi Musa saat itu dan kaum-kaumnya dan umat Islam pada saat itu, orang-orang yang beriman pada saat itu. Maka mereka mengingat dengan cara mereka berpuasa. Mereka mungah dengan cara mereka berpuasa. Apa kata Nabi? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Nabi Musa ketimbang kalian semua. Maka Rasulullah SAW mengajak kepada semua umatnya berpuasa. Mewujudkan apa? Mungah itu, kebahagiaan atas karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya Allah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kepada sahabat-sahabatnya, kaumnya, umatnya yang beriman saat itu. Rasulullah ikut andil ya, dalam memperlihatkan kebahagiaan, ikut bersyukur, ikut berbahagia. Ini sikap Rasulullah SAW dan diabadikan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah tentunya, bahwa setiap hari Asyura harus berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan dengan isyarat beliau, andai kata aku hidup sampai tahun yang akan datang, maka la asuman natasi'a wal asyur, aku akan berpuasa dengan tanggal 9-nya yang disebut hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram dan tanggal 10-nya. Sehingga di dalam fikih syariat Islam, para ulama fuqaha mensunnahkan saum Asyura dengan tanggal 9-nya, yaitu hari Tasu'a. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa syukur umat Islam atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya Allah, wabil khusus Rasulnya Allah. Walaupun itu umat terdahulu, walaupun itu Rasul terdahulu, umat Islam tetap diperintahkan harus bersyukur melebihi syukurnya mereka. Rasulullah sudah mengisyaratkan dengan kata aula, kami lebih berhak, kan? Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menambah saumnya tidak hanya 1 hari tapi 2 hari. Artinya memperlihatkan inilah keunggulan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum Yahudi memperlihatkan kebahagiaannya, mungahnya dengan saum hanya 1 hari, tapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saumnya berapa hari? Saumnya 2 hari. Ya, supaya kelihatan keunggulannya. Ini keunggulan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bersyukur, maka Rasulullah SAW dan umatnya lebih bersyukur. Ya. Ini diabadikan setiap tahun. Artinya setiap anugerah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita harus diingat, harus diabadikan. Bulan apa? Tanggal berapa? Dulu Allah memberikan anugerah dan pertolongan kepada kita. Catat oleh kita, peringati oleh kita. Lihat bahwa saum Asyura adalah peringatan. Setiap tahun diulang-ulang oleh Nabi. Disunahkan saum lagi, saum lagi, saum lagi. Agar apa? Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Syukur lagi, syukur lagi, syukur lagi. Mungah lagi, mungah lagi, mungah lagi. Bahagia lagi, bahagia lagi, bahagia lagi. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dan saum pada hari Senin seperti yang sering Buya jelaskan, bahkan di sini juga dijelaskan sekilas dulu. Saum hari Senin pun juga adalah sebagai peringatan yang diulang-ulang
memperingati anugerah yang Allah anugerahkan kepada diri Nabi dan kepada semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, bahkan anugerah kepada semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, karena diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi semua alam semesta. Sehingga Nabi saum tiap hari Senin. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya alasan saum hari Senin, dalam hadis sahih Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut. Sehingga umatnya diperintahkan untuk saum setiap hari Senin agar mengingat kepada anugerah terbesar adalah dilahirkannya Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hubungannya dengan haul ini? Di mana para ulama kita mengajarkan ada haulan, menghaulkan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada-syuhada Allah dan orang-orang soleh. Setiap tahun mengingat lagi, mengingat lagi, mengingat lagi, mengingat lagi. Ketahuilah bahwa hadirnya Kangjeng Pangeran Sugi di Sumedang, di Jawa Barat ini merupakan anugerah bagi umat Islam, khususnya di Jawa Barat. Khususnya di Jawa Barat. Ini pertolongan Allah kepada hamba-hambanya dengan kehadirannya beliau, dengan jabatan yang Allah sandangkan kepada beliau, sehingga lahir cahaya Islam, menyebar luas cahaya iman kepada dada-dada muslimin muslimat, mukminin mukminat, menyebar luas. Lahir hamba-hamba Allah yang beriman semakin banyak, Masya Allah. Lahir, muncul majelis-majelis ilmu, muncul para da'i-da'i, ulama-ulama Allah dan wali-wali Allah. Lahir masjid-masjid dan pesantren-pesantren. Bukti nyata sampai sekarang ini banyaknya wakaf-wakaf masjid, wakaf-wakaf, Masya Allah, bagi kemanfaatan, kemaslahatan muslimin muslimat yang diwakafkan oleh Kangjeng Pangeran Sugi dan pangeran-pangeran yang lain. Allah. Beliau adalah ulama-ulama Allah yang dibungkus dengan bungkus pejabat, dengan bungkus kepemerintahan, padahal di dalamnya adalah ulama-ulama Allah, di dalamnya orang-orang soleh. Tidak mungkin kalau bukan orang-orang soleh ingin mewakafkan tanah yang begitu banyak, ratusan hektar diwakafkan, di mana banyak orang-orang dalam hidupnya justru mereka ingin menjadikan wakaf orang lain menjadi hak pribadi. Bayangkan oleh kita, berapa banyak orang yang wakaf orang lain lalu dihak oleh pribadi, padahal dia harus bertanggung jawab kepada Allah pada hari kiamat, bahwa itu adalah hak muslimin muslimat, mukminin mukminat, lalu dihak oleh pribadi, lalu diwariskan kepada keluarganya yang mana tidak sah mewariskan wakafnya. Haram mewariskan wakaf, dijadikan warisan dibagi-bagi kepada anak cucu. Lah, tidak boleh. Ini haram dan ini bertanggung jawab pada hari kiamat. Diancam dengan siksa Allah karena mengambil hak orang lain. Sejengkal saja kalau mengambil hak tanah orang lain, maka sejengkal itu sampai ujung bumi akan dililitkan ke lehernya berupa kalung api. Ini dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih. Coba siapa di zaman kita ini yang telah bisa mewakafkan, baik pemerintah, pejabat, konglomerat, ataupun orang-orang umum. Siapa yang pernah mewakafkan ratusan hektar seperti apa yang telah dilakukan oleh Kangjeng Pangeran? Kangjeng Pangeran Al-Fakir menjadi saksi bahwa beliau adalah alim, amil bi'ilmi, az-zahid.
Beliau adalah seorang alim, seorang yang mengamalkan ilmunya, seorang yang zahid, yaitu yang apa zahid? Yang tapak dari dunia, yang tidak bergantung, tidak cinta hatinya kepada dunia. Kalau saja beliau hatinya cinta kepada dunia, tidak mungkin beliau mau mewakafkan ratusan hektar kepada muslimin muslimat. Kalau beliau mendidik kepada anak-anaknya untuk cinta kepada dunia, pasti semua tanah yang beliau wakafkan tidak akan beliau wakafkan, tapi beliau malah wariskan kepada anak cucunya. Tapi tidak. Allah. Ini bukti. Ini bukti. Silakan cek di Tasik, ya, di mana-mana, tuh, banyak wakaf-wakaf beliau. Banyak wakaf-wakaf beliau. Karena beliau tahu bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Anak Adam ketika mati, semua pahala dari semua amal apapun yang dia amalkan ketika hidupnya di dunia, pahalanya putus semuanya ketika mati, kecuali dari 3 amalan yang pahalanya tidak akan putus. Apa yang 3 amalan itu? Shadaqatin jariyatin, adalah sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Para fuqaha mengatakan sedekah jariyah adalah al-waqfu, adalah wakaf. Wakaf-wakaf itulah sedekah jariyah. Allah, kalau beliau bukan alim, tidak mungkin beliau melakukan itu, mengetahui itu. Kalau beliau bukan yang ahli pengamal, tidak mungkin beliau mengamalkan itu. Subhanallah. Bayangkan oleh kita bahwa harta-harta beliau yang beliau dapatkan ketika beliau menjabat sebagai pemerintah di Sumedang ini di zaman Belanda, yang mana saat itu kalau untuk hak pribadi saja gampang, tapi malah beliau habiskan semuanya, diwakafkan di jalan Allah, dijariyahkan oleh beliau bagi muslimin muslimat, yang mana kita patut iri kita semuanya kepada kebaikan beliau yang pernah beliau lakukan di masa hidupnya. Ketahuilah bahwa jabatan beliau bukan sesuatu yang beliau cintai. Lihat harta beliau saja, beliau semuanya wakafkan karena bukan sesuatu yang beliau cari. Tapi jabatan dan harta hanya dijadikan wasilah oleh beliau untuk mencari ridha Allah. Wasilah yang beliau lakukan untuk membela muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk memajukan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pantas beliau berbeda dengan pejabat-pejabat lain. Ketika beliau wafatnya diziarahi siang dan malam oleh muslimin muslimat yang kenal dan yang tidak kenal. Makom ini tidak pernah sepi daripada penziarah. Al-Fakir iri, dan kita para ulama patut iri. Belum tentu kita sudah mati lalu kita diziarahi oleh banyak orang. Karena ini adalah magnet ilahi yang Allah sambungkan kepada hati-hati hambanya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah berfirman, menyeru kepada semua malaikatnya, ya malaikati inni uhibbu fulanan. Wahai malaikatku, sungguh aku mencintai si anu. Fa'ahibbuh, maka kalian harus cinta juga kepadanya. Maka ketika Allah cinta kepada seseorang hambanya, semua malaikat pasti mencintainya. Dan hati orang-orang terpilih pasti mencintainya, walaupun bukan sebangsa setanah airnya. Subhanallah. Ini ya sekelumit daripada kebaikan manakib yang perlu diungkap di majelis yang mulia ini. Ini bagian amal soleh
ya, yang dilakukan oleh kita semua bukan sesuatu yang bid'ah dhalalah, tapi sesuatu sunnah. Ya, di dalam agama kita diajarkan untuk mengingat anugerah. Kehadiran beliau adalah anugerah, kehadiran beliau adalah rahmat bagi kita dan bagi muslimin muslimat. Kehadiran beliau adalah kemajuan Islam, kehadiran beliau adalah menyebar luasnya cahaya iman. Kehadiran beliau adalah merupakan pembelaan bagi muslimin muslimat, bahkan bagi siapapun yang ada di Jawa Barat ini khususnya. Mudah-mudahan kita dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, di hadapan para kekasih-kekasih Allah, di sini mendapatkan limpahan barokah daripada beliau-beliau dan mendapatkan syafaat daripada beliau-beliau, doa dari beliau-beliau, yang mana keberkahan beliau lebih kita harapkan ketimbang kebaikan tahlil kita, bacaan kita untuk beliau-beliau. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau-beliau di surganya nanti, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan kita dengan beliau-beliau. Kita semua ada dalam barisan beliau-beliau yang tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian dari Al-Faqir. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,